Selamat sore teman-teman pencinta sepak bola dan pencinta mix parlay atau single bet dimanapun kalian berada. Kembali lagi ke prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 23 sampai dengan 24 Mei 2023 ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support dan dukungannya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan ya prediksi terbaru dari channel ini. Oke, teman-teman, sebelum kita bahas satu prediksi untuk malam ini atau dini hari, ayo kita bergabung dulu di betting online yang paling aman dan terpercaya hanya di Hayden Bet ya. Oke, dan selain bola online ada juga game-game yang tidak kalah menarik, dan untuk caranya kalian bergabung silahkan kalian join melalui link yang tertera pada kolom komentar. Oke, dan jangan lupa juga bergabung di grup WhatsApp kami atau grup Telegram kami untuk pembahasan prediksi yang lebih lengkap ya. Oke, teman-teman, untuk laga atau prediksi kemarin saya tidak bahas, silahkan kalian simak di Play Store kalian masing-masing atau di Google Score kalian masing-masing. Saya akan langsung saja untuk ke prediksi malam ini, mana seperti biasa saya akan bahas 5 laga atau 5 pertandingan, 3 laga dari La Liga Spanyol dan 2 laga dari Liga Profesional Arab Saudi. Oke, langsung saja untuk ke prediksi yang pertama. Dari La Liga Spanyol ada Celta Vigo akan menjamu Girona. Sedikit peluang kemenangan di sini masih terlihat tipis ke Celta Vigo ya sebagai tuan rumah. 2 pemain dari Celta Vigo yang akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan, sedangkan dari Girona 3 pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan. Dari 5 hasil pertandingan terakhir dari Celta Vigo, di mana di laga terakhirnya Celta Vigo mengalami kekalahan tipis 2-1 dari Atletico Bilbao. Sedangkan untuk Girona sendiri juga mengalami kekalahan di laga terakhirnya atas Villarreal dengan skor 2-1 juga. Celta Vigo bermain di kandang sendiri tampil cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan 2 kali kalah. Sedangkan untuk Girona sendiri bermain ke laga tandangnya hanya 1 kali menang, 3 kali seri dan hanya 1 kali kalah. Oke, untuk head-to-head antara Celta Vigo dengan Girona, Celta Vigo 3 kali menang, Girona 1 kali menang, 1 kali pertemuan mereka meraih hasil imbang. Peringkatnya saat ini untuk Girona saat ini ada di posisi 8 dengan 48 poin, sedangkan Celta Vigo ada di posisi 15 dengan 39 poin ya. Oke, setelah kita simak untuk ringkasan keseluruhan dari 5 laga terakhir antara Celta Vigo dengan Girona, jadi sedikit saran saya untuk laga atau pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil Celta Vigo, cukup di handicap 0,5 atau di setengah gol dan di under 2,3/4 atau hampir 3 gol ya. Oke, teman-teman silahkan diambil jika kita sehati. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya ada Real Sociedad akan berhadapan dengan Almeria. Sedikit peluang kemenangan di sini masih terlihat ke Real Sociedad sebagai tuan rumah ya. Ada 5 pemain dari Real Sociedad yang akan absen, sedangkan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Sedangkan dari Almeria sendiri juga ada 3 pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan. Dari 5 hasil pertandingan terakhir dari tuan rumah Real Sociedad tampil cukup bagus dengan 3 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan untuk Almeria juga meraih 3 kali kemenangan namun mengalami 2 kali kekalahan. Oke, untuk Real Sociedad bermain di kandangnya sendiri tampil dengan sangat bagus, meraih 4 kali kemenangan beruntun dan hanya 1 kali seri. Sedangkan untuk Almeria sendiri bermain ke markas lawan atau laga tandangnya hanya 1 kali menang, 1 kali seri dan 3 kali kalah ya. Oke, untuk head-to-head antara Almeria dengan Real Sociedad, di mana kedua tim baru bertemu 4 kali, Almeria 2 kali menang, Real Sociedad 2 kali menang ya. Posisi peringkatnya saat ini Real Sociedad masih berada di peringkat keempat dengan 65 poin, sedangkan Almeria saat ini ada di posisi 14 dengan 39 poin. Oke, dari sedikit ringkasan atau 5 laga keseluruhan antara Real Sociedad dengan Almeria. Jadi sedikit saran saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Real Sociedad cukup di handicap min 1 gol dan di over 2,3/4 atau hampir 3 gol. Oke, teman-teman silahkan diambil jika kita sehati dan jika masih ragu silahkan diabaikan saja. Lanjut lagi untuk prediksi selanjutnya, masih dari La Liga Spanyol ada Valladolid akan menjamu Barcelona ya. Oke, untuk peluang di sini masih terlihat ke tim tamu yakni Barcelona ya. Dari Valladolid ada 4 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara dari Barcelona 1 pemainnya akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan. Dari 5 hasil pertandingan terakhir dari Valladolid tidak pernah menang ya, tampil sangat buruk, tidak pernah menang di 5 laga terakhir, mengalami 5 kali kekalahan beruntun. Sedangkan untuk Barcelona sendiri di laga terakhirnya mengalami kekalahan dari Real Sociedad dengan skor tipis 2-1 ya. Oke, untuk Valladolid bermain di kandang sendiri hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri dan 3 kali kalah. Sedangkan untuk Barcelona sendiri menjalani laga tandang terbilang cukup bagus, 3 kali menang, 1 kali seri dan hanya 1 kali kalah ya. Head-to-head antara Barcelona dengan Valladolid, Barcelona selalu menang di Barcelona meraih 4 kali kemenangan ya, sedangkan Valladolid 1 kali menang ya. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Barcelona masih menduduki peringkat pertama dengan 85 poin, sedangkan Valladolid saat ini ada di zona merah yakni zona degradasi, ada di peringkat 18 dengan 35 poin ya. Oke, setelah kita simak untuk ringkasan atau 5 laga keseluruhan dari kedua tim ini, jadi sedikit saran saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil Barcelona cukup di handicap 0,5 atau di setengah gol dan di over 2,3/4 atau hampir 3 gol ya. Oke, teman-teman silahkan diambil jika sehati.
Prediksi selanjutnya ada dari Liga Profesional Arab Saudi, ada Al Ittihad FC akan berhadapan dengan Al Batin ya. Oke, untuk peluang kemenangan di sini terlihat memang cukup besar ke Al Ittihad ya sebagai perumah. Sedangkan untuk 5 laga terakhir dari 5 pertandingan terakhir dari Al Ittihad, di mana laga terakhirnya meraih hasil imbang 2-2 saat berhadapan dengan Al Hilal ya. Oke, untuk Al Batin sendiri juga di laga terakhirnya meraih hasil imbang saat berhadapan dengan Al Pihak ya. Oke, untuk Al Ittihad bermain di kandangnya sendiri tampil dengan sangat bagus, meraih 4 kali kemenangan, sementara hanya 1 kali kalah. Sedangkan untuk Al Batin bermain laga tandangnya tidak pernah menang dan mengalami 5 kali kekalahan beruntun ya. Oke, untuk head-to-head antara Al Ittihad dengan Al Batin, Al Ittihad 2 kali menang, sementara Al Batin 1 kali menang, 2 kali pertemuannya meraih hasil imbang ya. Posisi peringkatnya saat ini, Al Ittihad ada di peringkat pertama dengan 63 poin, sedangkan Al Batin ada di peringkat juru kunci yakni peringkat 16 dengan 19 poin saja ya. Oke, dari penjelasan atau sedikit analisa antara untuk ringkasan keseluruhan dari 5 laga terakhir antara Al Ittihad dengan Al Batin. Jadi prediksi atau saran saya untuk buat teman-teman ya antara dua tim ini, saya sarankan teman-teman ambil Al Batin ya dengan menahan Al Ittihad di 2/4 gol dan di under 3/4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sehari. Oke, prediksi yang terakhir masih dari Liga Profesional Arab Saudi, Al Nassr akan berhadapan dengan Al Sabab ya. Oke, untuk peluang kemenangan di sini masih terlihat ke Al Nassr sebagai tuan rumah. Dari 5 hasil pertandingan terakhir dari Al Nassr, 2 kali menang, 1 kali seri dan 2 kali kalah. Sedangkan Al Sabab sendiri di pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan dari Al Wahda dengan skor tipis 1-0. Al Nassr bermain di kandangnya sendiri meraih bilang cukup bagus, 3 kali menang, 1 kali seri dan hanya 1 kali kalah. Sedangkan untuk Al Sabab sendiri bermain menjalani laga tandang ya, hanya 1 kali menang, 2 kali seri dan 2 kali kalah. Oke, untuk head-to-head antara Al Nassr dengan Al Sabab, Al Nassr 3 kali menang, Al Sabab 1 kali menang, 1 kali pertemuannya meraih hasil imbang. Posisi peringkatnya saat ini, Al Nassr masih menduduki peringkat runner-up yaitu peringkat kedua dengan 60 poin, sementara Al Sabab ada di posisi ketiga dengan 53 poin. Oke, dari sedikit analisa atau ringkasan keseluruhan 5 pertandingan terakhir antara Al Nassr dengan Al Sabab. Jadi saran saya untuk laga atau pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil Al Nassr cukup di handicap min 1 gol dan di over 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehati, jika masih ragu silahkan diambilkan saja. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk prediksi malam ini untuk dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih ragu silahkan diambilkan saja. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, sampai jumpa besok di prediksi selanjutnya. Selamat sore, salam JP dan salam olahraga.